Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan nikmatnya kita sudah bisa melaksanakan workshop media pembelajaran berbasis teknologi informasi pada siang hari ini. Kemudian sholawat dan salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan buat arwah junjungan kita, yakninya Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua yang sudah join pada workshop kita kali ini. Kemudian ucapan terima kasih juga kepada Ibu Ramadhani Fitri SPD MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah media pembelajaran berbasis teknologi informasi. Dan teristimewa kepada pemateri kita pada siang hari ini yaitu Femil Adela dengan NIM 18031133. Baiklah teman-teman semua, bersama saya Husnatul Ulia yang akan memandu workshop kita pada siang hari ini. Marilah kita buka workshop kita dengan mengucapkan basmalah. Baiklah teman-teman, penggunaan media pembelajaran yang berbasis teknologi informasi sudah lumrah kita temui pada zaman sekarang ini. Baik dalam untuk menjelaskan materi pembelajaran ataupun untuk mengadakan evaluasi pembelajaran tentunya. Oleh karena itu, pengetahuan mengenai berbagai media pembelajaran wajib untuk kita miliki sebagai calon pendidik. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan diadakannya workshop kita pada hari ini dengan judul penggunaan aplikasi Quizizz sebagai media kuis interaktif dapat menambah wawasan kita semua. Kemudian perlu saya sampaikan bahwa dalam workshop kita kali ini akan dibagi menjadi beberapa sesi. Pertama yaitu sesi penjelasan mengenai aplikasi yang akan disampaikan oleh pemateri kita. Kemudian sesi kedua yaitu sesi latihan. Jadi nanti setelah penjelasan materi kita akan lanjut ke sesi latihan, di mana dalam sesi ini kita bersama-sama akan dipandu oleh pemateri untuk langsung menggunakan aplikasi ini. Oleh karena itu, kami mohonkan kepada teman-teman untuk tetap stay dengan handphone ataupun laptopnya, ataupun mungkin perangkat lain yang bisa digunakan. Kemudian untuk sesi ketiga, nantinya akan ada sesi tanya jawab. Jadi teman-teman, jika ada yang diragukan, maka bisa langsung ditanyakan nanti kepada pemateri kita. Dan yang terakhir yaitu sesi dokumentasi yang akan kita ambil pada akhir workshop kita. Kemudian dalam perjalanan workshop nantinya saya sendiri akan membagikan link absensi di room chat kita. Jadi teman-teman nanti silahkan mengisi sebagai bukti kehadiran teman-teman pada workshop kali ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke sesi pertama, yaitu penjelasan mengenai aplikasi yang akan disampaikan oleh pemateri kita. Kepada Femil Adela, disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang sudah membuka workshop kita hari ini, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk berpartisipasi pada workshop kita hari ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara penggunaan aplikasi Quizizz sebagai media kuis interaktif. Pada penjelasan ini ada 4 pokok bahasan yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama mengenai apa itu Quizizz. Maaf teman-teman, apakah suara saya terdengar jelas? Teman-teman? Kurang jelas, Femil. Kurang jelas? Kecil. Pelan kali. Apakah sekarang sudah jelas? Baiklah, pada pokok bahasan ini ada 4 bahasan yang akan saya bahas, yaitu yang pertama mengenai apa itu aplikasi Quizizz, yang kedua yaitu
bagaimana cara kita mengakses Quizizz untuk pertama kalinya. Dan selanjutnya itu bagaimana cara kita membuat sebuah kuis pada Quizizz tersebut. Yang keempat yaitu bagaimana cara kita membagikan kuis tersebut kepada siswa kita nantinya. Quizizz merupakan sebuah webtool untuk membuat permainan kuis interaktif yang digunakan dalam pembelajaran di kelas. Kuis ini dibuat memiliki hingga 5 pilihan jawaban termasuk jawaban yang benar dan dapat ditambahkan gambar ke latar belakang pertanyaannya. Nah, nanti bila kuis ini sudah jadi kita buat, kita dapat membagikan kode atau linknya ke siswa kita agar dapat login ke kuis tersebut. Selanjutnya yaitu cara kita mengakses Quizizz untuk pertama kalinya. Langkah-langkahnya itu yang pertama kali kita masuk ke website Quizizz yang dapat kita masukkan ke search engine yang kita gunakan masing-masingnya. Selanjutnya, klik sign up pada bagian pojok kanan atas untuk kita mendaftar pertama kalinya. Seperti yang terlihat pada gambar, kita sign up pada bagian pojok kanan atas tersebut. Selanjutnya, kita diminta untuk bergabung dengan Quizizz dengan menggunakan akun Google atau Microsoft maupun email. Di sini mungkin kebanyakan teman-teman bisa memilih untuk bergabung dengan menggunakan akun Google-nya masing-masing. Selanjutnya, kita memilih akun yang akan kita gunakan untuk mendaftar. Selanjutnya yaitu kita diperlihatkan atas 3 pilihan, yaitu ada kita diminta gunakan akun Quizizz tersebut untuk keperluan sekolah atau kantor atau bisnis atau maupun untuk keluarga. Di sini tentunya kita menggunakan akun Quizizz ini untuk keperluan sekolah. Nah, selanjutnya juga kita diminta antara 2 pilihan, yaitu kita sebagai guru atau siswa, dan tentunya kita akan memilih guru ya. Selanjutnya, jika sudah, maka aplikasi Quizizz siap digunakan sebagai kuis interaktif dalam pembelajaran. Selanjutnya, bagaimana cara kita membuat sebuah kuis di Quizizz? Nah, di sini ada 2 cara, yaitu yang pertama dengan membuat kuis menggunakan soal yang kita buat sendiri, dan yang kedua dengan menggunakan soal yang sudah tersedia pada aplikasi Quizizz tersebut. Pada pembahasan pertama ini, saya akan membahas mengenai membuat kuis dengan menggunakan soal yang kita buat sendiri. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, kita mengklik buat pada bagian kiri atas seperti yang terlihat pada gambar. Lalu, jika kita ingin membuat kuis, tentunya kita pilih bagian opsi kuis. Selanjutnya, kita akan dibawa ke halaman yang nantinya di sana kita diminta untuk memberikan nama judul dari kuis tersebut dan pilihan mata pelajaran yang terkait dari kuis yang kita buat. Selanjutnya, di sini ada beberapa bagian yang bisa kita pilih atau bentuk soal yang ingin kita buat. Seperti ada pilihan ganda, banyak jawaban, isian singkat, survei, dan esai. Pilihan ganda ini yaitu jenis pertanyaan lazim yang lazim kita gunakan, seperti terdapat beberapa pilihan yang tersedia dan siswa hanya dapat memilih jawaban yang paling benar. Selanjutnya, banyak jawaban yaitu jenis pertanyaan yang sama dengan pilihan ganda, akan tetapi memiliki 2 atau lebih jawaban yang tepat. Untuk isian singkat, jenis pertanyaan ini memiliki jawaban yang singkat. Pada tipe pertanyaan ini, kita bisa menambahkan alternatif jawaban yang benar dan dibatasi dengan 160 karakter atau 160 kata saja. Selanjutnya, soal dengan bentuk survei, yaitu jenis pertanyaan ini tidak ada pilihan jawaban yang benar. Pertanyaan ini hanya ditujukan untuk mengetahui jawaban atau pendapat siswa terkait sesuatu hal. Selanjutnya, bentuk soal esai, yaitu jenis pertanyaan untuk jawaban yang jawabannya lebih panjang dari jawaban isian singkat dan dibatasi dengan 1000 karakter untuk jawabannya. Nah, sesudah kita memilih bentuk soal yang ingin kita buat, selanjutnya kita akan dibawa ke
halaman untuk membuat soal yang kita inginkan. Pada halaman ini disediakan beberapa kolom, yaitu yang pertama, kolom untuk membuat soal. Pada bagian ini difasilitasi dengan bentuk rumus, gambar, audio, maupun video. Nah, jika teman-teman ingin membuat soalnya dalam bentuk audio maupun video atau gambar ataupun rumus juga disediakan. Nah, selanjutnya kolom jawaban pertanyaan. Pada bagian ini juga difasilitasi dengan bentuk rumus dan gambar. Seperti yang terlihat pada gambarnya, di sini ada di sampingnya itu ada pilihan untuk video, audio, gambar, atau rumus. Untuk selanjutnya yaitu kolom tambah pilih jawaban. Yaitu bagian ini digunakan untuk menambah kolom jawaban sesuai dengan keinginan kita. Nah, nantinya biasanya kan kalau untuk soal tingkatan SMA ada 5 pilihan opsi jawaban. Nah, nanti seandainya jika pilihan jawabannya masih kurang, kita bisa menambah pilihan jawabannya pada kolom tambah pilihan jawaban ini. Selanjutnya, kolom penjelasan jawaban. Pada bagian ini digunakan untuk membuat penjelasan dari jawaban pertanyaan. Bagian ini boleh diisi dan juga boleh tidak. Dan kolom ini juga difasilitasi dengan bentuk rumus, gambar, dan audio. Selanjutnya, kolom waktu yang terletak pada bagian kiri bawah. Kolom ini digunakan untuk mengatur waktu mengerjakan dari soal kuis yang kita buat tersebut. Kita bisa memilih sesuai waktu yang kita inginkan, mulai dari 5 detik sampai 15 menit. Selanjutnya, kolom preview, yaitu tampilan dari soal yang dibuat sesuai dengan tampilan di Android siswa nantinya pada saat mengerjakan kuis. Nah, selanjutnya, jika kita telah selesai membuat soal dan jawaban serta settingan waktunya, kita akan mengklik simpan untuk menyimpan soal tersebut ke Quizizz kita. Dan jangan lupa untuk memberikan centang pada kolom jawaban yang benar. Nah, sesudah kita menyimpan, seperti inilah tampilan soal kuis yang sudah kita buat tersebut. Langkah selanjutnya yaitu, jika kita ingin mengedit soal kuis yang sudah kita buat sebelumnya, tetapi terdapat beberapa kesalahan, maka kita bisa mengedit pada bagian pojok kanan atas ini. Ada yaitu bagian atur, edit, duplikasi, dan hapus. Selanjutnya, jika kita ingin membuat soal berikutnya, maka klik pertanyaan baru pada create equation atau bisa langsung mengklik pada bagian bentuk soal yang berjejer di bawah ini. Nah, pada bagian ini teman-teman bisa mengklik langsung pilihan bentuk pertanyaan yang ingin dibuat. Nah, setelah selesai kita membuat soal, kita diminta untuk membuat pengaturan rincian dari soal kuis tersebut. Nah, pada bagian tambah gambar inilah tempat kita mengatur dari rincian kuis tersebut. Di sini ada beberapa bagian pengaturan, yaitu ada untuk menambahkan judul gambar kuis, pilihan bahasa, pilihan kelas dari soal yang kita buat, dan siapa saja yang bisa melihat soal kuis yang telah kita buat tersebut. Selanjutnya, jika kita sudah mengatur rincian dari kuis tersebut, kita bisa mengklik simpan untuk menyimpan profil dari kuis cerita tersebut. Selanjutnya, untuk menyimpan kembali ke akun Quizizz kita, maka kita terbitkan untuk menyimpan kuis tersebut. Nah, berikutnya cara yang kedua yaitu membuat kuis menggunakan soal yang sudah ada atau soal yang sudah tersedia pada aplikasi Quizizz tersebut. Untuk langkah 1, 2, dan 3 tentunya sama dengan langkah yang sebelumnya, yaitu kita klik buat pada bagian kiri atas, lalu klik kuis di antara pilihan yang ada. Lalu kita akan diminta untuk memasukkan nama kuis, lalu pilihan mata pelajaran yang terkait, dan lalu mengklik selanjutnya atau simpan. Nah, bedanya terletaknya di sini.
Untuk kalau kita membuat kuis menggunakan soal yang sudah ada, kita tinggal men-share soal yang ingin kita cari atau ingin kita gunakan untuk dijadikan sebuah kuis. Seperti yang terlihat pada gambar pada kolom teleport question, maka nanti kita mengklik bagian share ini. Nah, selanjutnya di sini kita akan dibawa ke halaman berbagai macam kuis yang sudah tersedia pada aplikasi Quizizz seperti yang terlihat pada gambar ini. Lalu kita pilih kuis yang ingin kita ambil atau klik salah satu kuis yang sudah disediakan tersebut. Lalu di sini akan ditampilkan soal-soal yang tersedia pada kuis tersebut. Nah, jika teman-teman ingin mengambil soal tersebut, untuk dijadikan kuis, teman-teman nanti bisa langsung mengklik pada bagian add ini untuk memasukkan soal tersebut ke editor kuis. Secara otomatis kuis tersebut akan masuk ke sana. Nah, jika sudah memilih beberapa soal yang kita inginkan, lakukan langkah yang sama dengan langkah yang sebelumnya, yaitu pada cara membuat kuis dengan soal sendiri, yaitu dari langkah 10 sampai dengan langkah 12. Nah, selanjutnya yaitu cara kita mengirim kuis yang sudah kita buat tersebut kepada siswa. Yang pertama yaitu kita klik kuisku, lalu kita pilih soal kuis yang sudah ada kita buat. Lalu, jika teman-teman ingin melakukan kuis tersebut langsung dilaksanakan pada saat itu juga, teman-teman bisa memilih mulai kuis langsung, tetapi jika tidak ingin, maka teman-teman bisa menjadikan kuis tersebut sebagai pekerjaan rumah atau PR. Selanjutnya, jika yang kita pilih mulai kuis langsung, maka kita akan diberikan dua pilihan opsi, yaitu klasik dan kecepatan guru. Untuk klasik ini, siswa dalam mengerjakan soal kuis tersebut sesuai dengan kecepatan siswa itu sendiri. Dan jika teman-teman memilih kecepatan guru, maka guru itulah yang akan mengatur nanti berapa kecepatan atau waktu untuk mengerjakan soal kuis tersebut. Nah, jika teman-teman memilih menjadikan kuis tersebut sebagai pekerjaan rumah, maka nanti teman-teman akan diminta untuk mengisi tanggal dan jam berakhirnya kuis tersebut. Nah, untuk tanggal dan jamnya ini sesuai dengan keinginan teman-teman masing-masingnya, yaitu ingin waktunya seminggu, 2 minggu, ataupun beberapa hari. Selanjutnya, kita akan diminta untuk mengatur beberapa pengaturan untuk kuis tersebut. Nah, di sini terlihat pada gambar ada 3 pilihan mode, yaitu ada tim, klasik, dan ujian. Untuk tim ini, jika kuis tersebut kita ingin melakukannya atau dilaksanakan oleh siswa perwakilan saja. Tentunya sebelumnya teman-teman sudah membagi beberapa siswa menjadi bagian-bagian kelompok kecil. Nah, nanti kuis tersebut akan dilaksanakan oleh tim atau kelompok tersebut, tapi hanya dikerjakan oleh perwakilan dari masing-masing kelompok. Untuk klasik, kuis tersebut akan dilaksanakan oleh seluruh siswa tanpa terkecuali. Nah, untuk ujian ini, jika teman-teman ingin melakukan soal kuis tersebut dijadikan sebuah ujian atau seperti dijadikan untuk ujian ulangan harian. Dan selanjutnya juga ada beberapa pengaturan umum, pembelajaran adaptif, dan beberapa pengaturan lainnya. Setelah kita mengatur beberapa pengaturan tersebut, maka kita mengklik lanjutkan. Nah, seperti yang terlihat pada gambar ini, kita bisa mengklik lanjutkan pada bagian atas ini, pada bagian di atas pilihan mode. Setelah langkah berikutnya, kita akan ditampilkan halaman yang terdapat kode dan link dari kuis tersebut. Nah, jika jika siswa tersebut tidak mengunduh akun aplikasi Quizizz, maka siswa tersebut bisa mengetikkan
join myquiz.com pada share engine yang digunakannya untuk bergabung pada kuis tersebut. Lalu siswa tersebut akan diminta untuk memasukkan kode dari game tersebut seperti yang terlihat pada gambar ini. Nah, inilah join myquiz.com. Nah, dan ini untuk kodenya. Atau juga guru bisa langsung men-share link dari kuis tersebut dengan men-share beberapa via melalui yaitu ada Google Classroom, Remind, Canvas, Schoology, Microsoft Teams, atau Twitter. Nah, jika link tersebut sudah dibagikan kepada siswa dan siswa tersebut sudah bergabung pada kuis yang diadakan, maka guru dapat melihat atau mencek beberapa peringkat dari siswa tersebut pada saat kuis tersebut sedang berlangsung, seperti yang terlihat pada gambar ini. Nah, selanjutnya, jika kuis tersebut sudah selesai, guru dapat mengunduh hasil kuis tersebut dalam bentuk Microsoft Excel. Nah, pada bagian kanan atas ini ada bagian untuk unduh hasil. Nah, seperti inilah hasil tersebut yang kita unduh, yaitu dalam bentuk Microsoft Excel. Jika kuis tersebut ingin diakhiri, maka guru bisa mengklik keluar pada bagian kanan, pada bagian pojok kanan atas ini, seperti yang terlihat pada gambar ini. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Femil Adela yang sudah menyampaikan penjelasan mengenai bagaimana kita menggunakan aplikasi Quizizz ini sehingga kita dapat membuat suatu kuis yang interaktif tentunya. Nah, teman-teman, seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwasanya kita akan mengambil absensi. Jadi di sini saya akan membagikan link absensi di room chat. Jadi teman-teman bisa untuk mengisi absensi dengan link tersebut. Pada teman-teman dipersilakan untuk mengisi absensi di link tersebut. Baiklah, karena sesi pertama, yaitu sesi penjelasan mengenai aplikasi Quizizz sudah selesai kita laksanakan, maka kita akan lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi latihan. Nah, di sesi latihan ini, teman-teman bisa menggunakan handphone, kemudian juga bisa menggunakan laptop ataupun komputernya. Untuk kepada pemateri, kita mohonkan untuk memandu bagaimana kita bisa menggunakan aplikasi Quizizz ini secara langsung untuk dijadikan media kuis yang interaktif. Kepada Femil, silakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Nah, selanjutnya saya akan mempraktikkan bagaimana cara menggunakan aplikasi Quizizz yang tadi sudah saya jelaskan. Maaf teman-teman, tunggu sebentar. Nah, untuk pertama kalinya, apakah sudah terlihat share screen-nya? Nah, untuk pertama kalinya kita akan mengetik website dari Quizizz tersebut,
yaitu kita bisa menggunakan Google Chrome atau Google atau browser. Maaf ya, mungkin ada gangguan jaringannya. Nah, seperti inilah tampilan awal kita membuka website dari Quizizz tersebut. Nah, sebelumnya jika teman-teman belum pernah mendaftar di aplikasi Quizizz ini, terlebih dahulu teman-teman melakukan sign up, yaitu mendaftar untuk pertama kalinya. Nah, pada bagian sign up ini, kita nanti akan diminta untuk mendaftar menggunakan akun Google, Microsoft, ataupun email. Nah, teman-teman mungkin untuk lebih mudahnya bisa menggunakan akun Google yang terdaftar pada perangkat yang teman-teman gunakan untuk mendaftar tersebut agar lebih mudah. Karena sebelumnya akun yang sudah saya gunakan ini sudah terdaftar pada aplikasi Quizizz, maka terlebih dahulu saya akan langsung login saja pada bagian ini. Nah, di sini walaupun untuk login kita diminta kembali login menggunakan akun Google, Microsoft, atau email yang ingin digunakan. Di sini saya akan memilih login dengan menggunakan akun Google. Nah, lalu kita diminta untuk memilih akun yang ingin kita gunakan untuk terdaftar pada aplikasi Quizizz tersebut. Nah, pada bagian ini kita bisa abaikan saja. Untuk bagian ini, teman-teman mungkin bisa abaikan saja. Nah, seperti inilah tampilan awal jika kita sudah terdaftar pada aplikasi Quizizz. Nah, selanjutnya, jika teman-teman ingin langsung membuat kuis, maka teman-teman bisa mengklik pada bagian kolom buat ini. Nah, karena kita ingin membuat kuis, tentunya kita pilih opsi kuis. Maaf, untuk jaringannya mungkin mengalami sedikit lelet ya. Nah, di sini kita diminta untuk memberikan nama dari kuis tersebut. Misalnya kita buat yaitu tentang sistem ekspresi.
Nah, sistem ekskresi ini yaitu materi tentang materi pembahasannya pada kelas 11 SMA. Tentu pilih mata pelajaran yang terkaitnya yaitu langsung kita pilih biologi. Namun jika materi sistem ekskresi tersebut untuk SMP, mungkin pilihan mata pelajaran yang terkaitnya kita bisa memilih yaitu pengetahuan alam. Di sini saya akan memilih biologi. Lalu klik selanjutnya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada beberapa pilihan bentuk pertanyaan yang ingin dibuat, yaitu ada pilihan ganda, banyak jawaban, isian singkat, survei, dan esai. Di sini saya akan mencoba membuat pertanyaan pilihan ganda. Nah, inilah kolom untuk membuat pertanyaan tersebut. Di sini teman-teman bisa mengetikkan bentuk pertanyaan atau jika ingin pertanyaan tersebut dalam bentuk gambar, teman-teman bisa mengklik pada bagian opsi pilihan gambar ini. Di sini saya akan membuat soal yaitu mengenai selaput pembungkus paru-paru disebut dengan. Nah, pada bagian di bawahnya ini, teman-teman bisa memasukkan pilihan jawaban yang ingin teman-teman buat. Karena di sini masih ada 4 pilihan jawabannya, sedangkan soal yang kita buat untuk tingkatan SMA, maka kita bisa memilih kolom tambah pilihan jawaban ini untuk menambah pilihan jawabannya. Nah, sekarang sudah ada 5 pilihan jawaban. Di sini saya akan mengetikkan jawaban dari pertanyaan tersebut. Nah, jika sudah selesai untuk memasukkan pilihan jawabannya, teman-teman bisa menceklis pilihan jawaban yang benar sebagai kunci jawaban dari pertanyaan tersebut. Nah, selanjutnya teman-teman bisa mengatur berapa waktu yang dialokasikan untuk menjawab pertanyaan ini. Nah, di sini ada beberapa pilihan waktu yang diinginkan, mulai dari 15 detik sampai dengan 15 menit. Di sini saya akan memilih 30 detik saja. Lalu, jika sudah selesai, inilah bentuk tampilan dari preview atau tampilan yang akan diperlihatkan pada saat siswa mengerjakan kuis tersebut. Seperti inilah tampilan yang akan diperlihatkan. Nah, jika teman-teman sudah selesai, maka klik simpan. Nah, di sini akan ditampilkan soal yang kita sudah buat sebelumnya. Nah, jika seandainya soal tersebut ada beberapa kesalahan mengetik atau ada bagian-bagian yang kurang, teman-teman bisa mengeditnya kembali dengan mengklik bagian opsi atur ini. Atau teman-teman ingin menduplikat soal tersebut, maka di sini juga disediakan untuk menduplikat soal tersebut. Atau teman-teman tidak ingin menggunakan soal tersebut, teman-teman bisa menghapus soal tersebut. Di sini ada pilihan opsinya. Nah, untuk selanjutnya, jika teman-teman ingin membuat soal berikutnya, teman-teman bisa memilih
atau mengklik langsung pada pertanyaan baru, atau langsung memilih pada bagian opsi bentuk pertanyaan yang disediakan. Di sini saya akan memilih banyak jawaban, atau saya akan memilih pada bagian isian singkat. Nah, kita diminta kembali untuk menuliskan bentuk pertanyaan yang kita ingin buat. Di sini saya akan menuliskan bentuk pertanyaannya. Nah, selanjutnya kita akan membuat pilihan jawabannya. Nah, di sini ada dua bentuk jawaban. Seandainya pertanyaan tersebut ada persis jawabannya atau dalam bentuk kalimat yang berbeda, tetapi tujuannya masih sama. Nah, selanjutnya kita atur waktu yang ingin kita gunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Karena jawabannya singkat, saya akan memberikan waktu 30 detik saja. Dan selanjutnya kita klik simpan. Nah, seperti inilah tampilan pertanyaan jika kita sudah membuat soal tersebut pada bagian editor kuis. Selanjutnya, tadi kan ada dua pilihan untuk membuat soal kuis tersebut. Yang pertama, tadi tentunya kita membuat dengan soal yang kita ingin buat sendiri. Selanjutnya, saya akan mencobakan bagaimana cara membuat soal kuis dengan mengambil soal kuis yang sudah tersedia pada Quizizz tersebut. Di sini teman-teman bisa mengklik pada bagian share ini. Nah, karena soal kuis kita tersebut materinya untuk tingkatan SMA, teman-teman bisa memfilter untuk soal yang keluar untuk bagian SMA saja. Nah, lalu kita pilih kuis yang ingin kita lihat atau kita ambil soalnya. Kita pilih salah satu. Nah, jika teman-teman ingin mengambil salah satu soal dari kuis tersebut, tentunya kita sesuaikan dengan materi yang sebelumnya sudah kita ajarkan kepada siswa. Nah, jika misalnya soal yang ini pengeluaran zat-zat sisa metabolisme sudah tidak berguna bagi tubuh disebut dengan, jika teman-teman ingin mengambil soal ini, teman-teman bisa langsung mengklik pada bagian X pada pertanyaan tersebut. Secara otomatis nanti soal tersebut akan dibawa ke bagian editor kuis.
Nah, di sini saya akan memilih beberapa pertanyaan yang ingin saya ambil. Maaf, sepertinya saya salah mengklik soal. Ternyata itu untuk soal kelas 9. Nah, jika teman-teman rasanya sudah cukup untuk mengambil soal tersebut, maka kita kembali kepada bagian halaman editor kuis dengan mengklik tanda panah pada bagian kanan ini. Nah, tadi kan ada beberapa soal kuis yang salah saya mengambilnya, yaitu soal untuk tingkatan SMP. Nah, jika kita tidak ingin menggunakan kuis tersebut, maka kita bisa langsung menghapus soal tersebut. Nah, jika teman-teman rasanya sudah cukup soal tersebut sebanyak yang teman-teman buat, nah, kita diminta untuk mengatur rincian dari soal kuis tersebut. Nah, teman-teman bisa mengaturnya pada bagian tanda tambah pada tambahkan gambar kuis. Nah, jika teman-teman ingin memberikan judul gambar dari kuis tersebut, teman-teman bisa mengklik pada bagian ini. Nah, nanti kita akan diarahkan ke bagian file manager dari perangkat yang kita gunakan. Lalu kita pilih di mana nantinya gambar tersebut kita simpan. Di sini saya akan memilih salah satu gambar sembarang ya. Nah, lalu kita diminta untuk mengatur bahasa yang digunakan dan tentunya kita memilih bahasa Indonesia. Selanjutnya kita diminta untuk memilih kelas. Sesuai dengan materi yang kita buat dari soal tersebut, kita pilih sesuai dengan tingkatan soal yang kita buat tadi. Di sini saya akan memilih kelas 11. Nah, lalu kita juga diminta untuk siapa saja yang bisa melihat soal kuis yang kita buat tersebut. Tentunya kita ingin soal kuis kita dilihat oleh semua orang, maka bisa diatur dengan publik atau dapat dilihat semua orang. Lalu klik simpan. Nah, jika sudah selesai untuk mengaturnya, maka di sini akan diperlihatkan dari pengaturan yang kita buat tadinya. Lalu untuk menyimpannya ke aplikasi Quizizz tersebut, maka teman-teman bisa mengklik pada bagian terbitkan ini untuk menyimpan soal yang sudah kita buat tersebut. Nah, jika teman-teman tidak ingin langsung menyalin link dari kuis tersebut, maka teman-teman bisa mengabaikan pada bagian ini dengan menyilangnya. Mengklik pada bagian silang ini. Nah, seperti inilah tampilan jika kuis tersebut sudah kita simpan pada aplikasi Quizizz. Nah, jika teman-teman ingin langsung melaksanakan kuis tersebut, maka teman-teman bisa mengklik pada mulai kuis langsung. Nah, di sini akan saya klik. Lalu akan ada pilihan yaitu ada klasik dan kecepatan guru. Di sini saya akan memilih klasik saja. Nah, inilah mode yang saya sebutkan pada penjelasan presentasi tadi. Di sini ada tim, klasik, dan ujian.
Di sini saya akan memilih klasik saja, karena saya ingin semua siswa tersebut mengerjakan kuis tersebut. Dan di bawahnya ada beberapa pengaturan, yaitu ada pengaturan umum, pembelajaran adaptif, dan pengaturan aktivitas. Nah, pengaturan ini bisa teman sesuaikan dengan keinginan masing-masingnya. Di sini saya sudah mengatur sebelumnya. Nah, untuk itu saya akan langsung mengklik pada bagian lanjutkan ini. Nah, seperti inilah tampilan jika kita mengklik pada lanjutkan tadi. Jika sebelumnya siswa tersebut tidak ada mengunduh aplikasi Quizzes di perangkat yang digunakannya, maka siswa tersebut bisa membuat website dari joinmyquiz.com ini pada search engine yang digunakannya. Nah, nanti siswa tersebut akan diminta kode untuk memasukkan kode dari kuis tersebut. Atau juga guru tersebut bisa menyalin link tersebut atau men-share link tersebut melalui beberapa via. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada di-share melalui Google Classroom, Remind, Canvas, Schoology, Microsoft Teams, atau Twitter. Atau juga bisa disalin link kuis tersebut. Nah, di sini saya akan menyalin dari link tersebut. Nah, nanti link tersebut bisa kita bagikan ke siswa atau ke grup WhatsApp kelas untuk siswa agar bisa bergabung pada kuis tersebut. Nah, saya akan men-share link tersebut ke kolom chat dari Zoom kita. Nanti teman-teman jika ingin bisa bergabung pada kuis tersebut jika ingin melihat bagaimana tampilan dari kuis tersebut. Nah, sekarang teman-teman sudah bisa bergabung pada kuis tersebut yang linknya sudah saya kirimkan pada kolom chat. Nah, untuk kuis bisa dimulai, guru harus menunggu agar semua siswa tersebut masuk agar kuis tersebut bisa dilaksanakan secara bersamaan. Di sini kita bisa melihat berapa partisipan yang akan masuk. Di sini masih 0 ya. Mungkin teman-teman jika ingin bergabung pada kuis tersebut bisa bergabung. Nah, di sini sudah ada yang bergabung yaitu Hafiza Sania. Sudah bertambah ada Ulia, ada Diha, Cindy ya. Apakah masih ada yang ingin bergabung lagi sebelum saya memulainya? Sepertinya tidak ada ya. Baiklah, cukup untuk 4 orang ini saja partisipannya saya rasa. Nah, di sini saya akan mengklik mulai untuk kuis tersebut. Nah, di sini juga akan kita diberikan musik untuk merilekskan kita pada saat mengerjakan kuis tersebut. Nah, di sini kita bisa melihat papan peringkat dari pemain yang mengerjakan kuis tersebut. Ya, sepertinya Hafiza Sania sudah menjawab dengan benar. Ya, Diha juga sudah. Oh ya, ada salah satu. Nah, nanti jika benar maka akan diperlihatkan warna hijau. Kalau salah kita akan diperlihatkan dengan berwarna merah seperti ini.
Dan juga kita bisa diperlihatkan dari poin kuis ini. Sepertinya Diha berturut-turut menjawab pertanyaan dengan benar. Nah, jika seandainya teman-teman menjawab pertanyaan dengan benar berturut-turut, nanti akan diberikan poin lebih, yaitu dinamakan dengan power up. Ini saya akan men-silentkan saja bunyinya karena mengganggu. Sepertinya Cindy belum memulai ya. Nah, dan juga jika kita melaksanakan kuis tersebut atau menjawab pertanyaan melebihi dari batas waktu yang disediakan, bisa juga mempengaruhi dari poin yang kita dapatkan. Apakah teman-teman sudah selesai semuanya mengerjakan kuis? Karena di sini jaringan sedikit ada gangguan, jadi saya agak terlambat melihat bagaimana peringkatnya. Saudari Cindy, apakah tidak mengerjakan kuisnya? Sepertinya mungkin ada kendala jaringan ya. Nah, untuk sementara peringkat teratas yaitu diraih oleh Diha. Diha ini Diah mungkin kali ya. Nah, sepertinya saya rasa saya cukupkan saja untuk kuisnya. Apakah masih ada yang ingin mengerjakan? Cindy, apakah ingin mengerjakan atau berhenti saja, atau saya silangkan saja di sini? Maaf ya, sedikit suaranya ada gangguan karena di sini terjadi hujan yang deras. Oke, karena Cindy dari tadi tidak ada mengerjakan kuis tersebut, saya silakan saja ya untuk bisa mengakhiri kuis tersebut. Nah, jika sudah selesai kuis tersebut dilaksanakan oleh siswa, maka kita bisa mengakhiri kuis tersebut dengan mengklik akhiri pada bagian pojok kanan atas ini. Nah, di sini akan diperlihatkan tampilan siapa yang mendapat peringkat 1, 2, maupun 3. Nah, di sini kita bisa melihat statistik datanya, yaitu di sini ada siapa yang menjawab pertanyaan benar, berapa kali dia menjawab pertanyaan benar,
dan berapa kali dia menjawab pertanyaan dengan jawaban yang salah. Nah, di sini kita juga bisa mengunduh hasil dari kuis tersebut dalam bentuk Microsoft Excel. Di sini saya akan mencoba mengunduhnya. Nah, sepertinya ada kesalahan jaringan. Saya akan mencoba mengunduh kembali. Nah, sepertinya inilah hasil dari unduhan tersebut. Nah, seperti inilah tampilan dari unduhan tersebut. Nah, jika teman-teman ingin menyimpannya, mungkin bisa disimpan. Nah, jika kita sudah mengunduh hasil dari kuis tersebut, kita bisa mengklik untuk keluar. Nah, teman-teman, seperti itulah cara kita mengaplikasikan Quizizz dalam membuat soal kuis pada Quizizz tersebut. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memandu kita untuk mampu menggunakan aplikasi Quizizz ini sebagai media pembelajaran yang interaktif, yaitu dalam pembuatan kuis. Nah, di sini sebagaimana yang sudah disampaikan oleh penyaji tadi, kalau menurut saya sendiri, Quizizz ini benar-benar mampu menciptakan suatu kuis yang interaktif. Di sini saya juga mengucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah mendapatkan skor tertinggi dari kuis yang sudah diberikan oleh penyaji, yaitu di peringkat 1 ada Vira, selamat. Kemudian di peringkat 2 ada Diha, dan di peringkat 3 ada saya sendiri. Baiklah teman-teman, sesi selanjutnya kita masuki yaitu sesi tanya jawab. Jadi kepada teman-teman yang mungkin memiliki keraguan ataupun ingin bertanya seputar aplikasi Quizizz ini, dipersilahkan. Baik itu dengan cara raise hand, nanti saya akan pilih. Kemudian bisa juga dengan mengirimkan pertanyaannya di kolom chat dan nantinya akan saya bacakan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, disilahkan.
Sekali lagi kepada teman-teman yang ingin bertanya seputar materi kuisis ini, disilahkan baik itu dengan raise hand ataupun langsung menghidupkan mic-nya, atau juga bisa dilakukan dengan menulis pertanyaannya di kolom chat kita. Baiklah, di sini kami akan menunggu beberapa menit ke depan jika ada teman-teman yang ingin bertanya. Baik, di sini di room chat kita sudah ada satu pertanyaan, yaitu dari Dia Rahmasuci, yang mana beliau bertanya, perkenalkan saya Dia, saya ingin bertanya kepada pemateri, apakah kelemahan dan kelebihan dari aplikasi Quizizz ini dibandingkan dengan aplikasi kuis interaktif lainnya? Oke, baik, di sini sudah ada satu pertanyaan. Jika ada teman-teman yang lainnya yang ingin bertanya, disilahkan. Baiklah, karena sepertinya belum ada, jadi jika nanti masih ada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan langsung di room chat saja, karena pertanyaan dari dia akan segera dijawab oleh moderator, oleh pemateri. Baik, Femil, jadi di sini dia bertanya, untuk setiap aplikasi tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, di sini dia menanyakan, apa sih kelemahan dan kelebihan dari aplikasi Quizizz ini dibandingkan dengan aplikasi kuis interaktif lainnya? Nah, untuk jawabannya kepada Femil disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Dia, yaitu apa kelemahan dan kelebihan dari aplikasi Quizizz ini dibandingkan dengan aplikasi kuis interaktif lainnya. Di sini ada beberapa kelebihan dari aplikasi Quizizz tersebut. Yang pertama yaitu bagi guru, aplikasi ini memudahkan untuk guru dalam membuat sebuah kuis yang nantinya akan dilaksanakan atau dikerjakan oleh siswa. Seperti yang sudah saya perlihatkan tadi, tentunya langkah-langkah yang dilakukan tidak terlalu sulit. Yang kedua yaitu ditampilkannya data statistik dari hasil kuis yang sudah dilaksanakan seperti yang saya perlihatkan tadi, yaitu dalam bentuk Microsoft Excel. Selanjutnya yaitu siswa tidak bisa mencontek pada saat mengerjakan kuis tersebut, karena pada saat pengaturan kuis tersebut saya atur dengan soal tersebut terlihat acak pada setiap siswa dan juga opsinya juga teracak pada setiap siswa tersebut. Dan untuk kekurangannya mungkin siswa tersebut bisa mengalami turun tingkat walaupun sudah mengerjakan soal kuis tersebut, karena bisa jadi dipengaruhi oleh jaringan atau koneksi yang digunakannya pada saat itu. Atau bisa jadi juga pada saat siswa mengerjakan tersebut, dia menjawab pertanyaan soal kuis tersebut melebihi dari waktu yang disediakan, karena hal tersebut juga mempengaruhi dari poin yang diperoleh dari kuis tersebut. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, baik, terima kasih jawabannya, Femil. Jadi di sini seperti yang sudah disampaikan oleh pemateri, aplikasi ini memiliki banyak sekali kelebihan. Di antaranya dia mampu memudahkan guru untuk membuat kuis yang interaktif. Kemudian juga bisa dengan adanya hasil yang nantinya ditampilkan berupa data statistik, kemudian juga memberikan suatu kelebihan sehingga peserta didik ini nantinya tidak bisa mencontek karena waktunya sudah kita setting dengan singkat mungkin, hanya memungkinkan untuk si peserta didik ini menjawab saja tanpa bisa berdiskusi dengan temannya. Nah, itu jawaban dari penyaji. Saya kembalikan kepada dia, apakah dia sudah mengetahui tentang kelemahan dan kelebihan dari aplikasi Quizizz ini. Bagaimana dia?
Oke, baik. Sepertinya karena ada kendala jaringan, jadi kami anggap dia sudah menerima jawaban yang sudah kami berikan. Nah, yang perlu kita pahami teman-teman, bagaimanapun suatu media pembelajaran yang kita gunakan, tentu dia memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Betul seperti yang sudah disampaikan oleh penyaji kita tadi. Namun di sini yang harus kita pahami adalah bagaimana kita menyesuaikan aplikasi yang kita gunakan dengan kebutuhan yang ada. Kemudian, bagaimana kita mampu mengaitkannya dengan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik dan kondisi lingkungan. Karena sebenarnya tidak ada aplikasi yang benar-benar bagus dan aplikasi yang benar-benar jelek kualitasnya. Namun, bagaimana pandai-pandai dari seorang pendidik ataupun calon pendidik menempatkan penggunaan aplikasi tersebut. Baiklah teman-teman, sekali lagi saya tanyakan, apakah masih ada yang ingin bertanya? Baik, sepertinya sudah tidak ada. Alhamdulillah, kita sudah melaksanakan sesi ketiga dari workshop kita. Selanjutnya kita masuk ke sesi keempat, yaitu sesi dokumentasi. Nah, sekali lagi kepada teman-teman, kami ingatkan untuk mengisi link absensi yang sudah dibagikan. Kemudian untuk sesi dokumentasi, kami mohonkan kepada teman-teman yang memungkinkan untuk menghidupkan kamera, disilakan untuk menghidupkan kamera karena wajah teman-teman semua akan menjadi bukti kehadiran teman-teman pada kuis ini. Saya akan menunggu 2 menit untuk teman-teman mempersiapkan diri sehingga bisa menghidupkan kameranya. Baik, kepada teman-teman yang belum mengisi absensi, silakan untuk mengisi absensi. Link absensi sudah saya kirimkan kembali di link chat kita. Oke, di sini sudah separuh yang menghidupkan kamera. Pada teman-teman yang lain yang bisa membuka kamera, disilakan. Oke, bagi teman-teman yang mungkin kondisi jaringannya tidak memungkinkan, maka tidak apa untuk tidak menghidupkan kamera. Baiklah, di sini saya akan mengambil dokumentasi dari teman-teman semua yang sudah hadir pada workshop kita kali ini. Saya akan hitung 1 sampai 3, jadi silahkan siapkan senyum terbaiknya. Oke, 1, 2, 3. Oke, tunggu sebentar. Baiklah, sekali lagi untuk foto bebas silahkan teman-teman berkreasi dengan gayanya sendiri. 1, 2, 3. Oke, baiklah. Terima kasih teman-teman semua. Kita sudah sampai di penghujung workshop kita. Saya di sini mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah join sampai akhir kegiatan. Kemudian terima kasih juga kita sampaikan kepada pemateri kita yang sudah menyampaikan materi dengan baik. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita mengenai aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat sebuah kuis interaktif. Baiklah teman-teman, di penghujung waktu, marilah kita akhiri kuis kita. Marilah kita akhiri workshop kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator
mewakili pemateri juga, mohon maaf apabila dalam penyampaian materi kami salah kata, salah penyebutan, salah sikap. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemateri dan pemateri. Terima kasih teman-teman.